perencanaan aksi. Ya, untuk kasusnya ini kita ambil dulu kasus bagaimana kita merubah negara kita yang hari ini identik dengan perilaku korupsi yang meningkat. Ya, Sumatera Utara termasuk provinsi yang terkorup. Berapa provinsi di Indonesia sekarang? 33 ya. Jadi dari 33 provinsi, Sumatera Utara itu termasuk 3 besar. Provinsi Sumatera Utara termasuk 3 besar provinsi yang terkorup. Ya. Kasus pertama di tahun 2017, hampir seluruh anggota DPR Provinsi Sumatera Utara terlibat dengan perbuatan korupsi. Itu. Yang kedua, secara berturut-turut selama 3 periode gubernur Sumatera Utara itu gubernurnya terlibat. Satu orang yang menerima korup tadi, seandainya itu dibagi kepada pedagang UMKM, itu sampai 5.000 orang bisa menikmatinya. Itu baru di level pemodalan, belum lagi di level anak sekolah. Berapa banyak beasiswa yang bisa disalurkan, belum lagi di sarana prasarana infrastruktur, itulah persoalannya. Jadi KPK sudah melakukan 3 upaya bagaimana mengantisipasi korupsi ini. Ya, yang pertama nanti ada upaya represif. Apa yang contohnya? Ya, dia memproses seluruh pengaduan masyarakat yang ada orang per orang atau kelompok atau perorangan yang melakukan korupsi. Itu yang dilakukan KPK. Yang kedua ada perbaikan sistem. Hari ini KPK sudah mulai betul birokrasi, dipermudah seluruhnya dengan online system. Sekarang kita kalau mengurus izin, tidak perlu kita datang lagi ke perizinan, cukup di aplikasinya. Di sana sudah dijelaskan ada syaratnya, waktunya, biayanya. Sampai bahkan untuk biaya pengurusan pun sekarang kita sudah bebas. Kalau saya tanya, kenapa biayanya? Itu adalah jalan menyebabkan tetap bertahannya korupsi. Kalau sekarang nggak bisa, ya, lihat dulu CPNS. Bisa kita jalan CPNS belinya? Nggak bisa. Itulah upaya perbaikan sistem yang telah dilakukan. Satu lagi, edukasi dan kampanye. Di Jogja itu becak-becak, kan terkenal ya, becak pariwisata di sana. Di sana sudah dibudayakan bagaimana cara tukang becak yang berurusan dengan turis-turis untuk tidak menipu turis datang dengan memberikan bayaran yang mahal. Kita kan enggak. Harusnya dari sini ke rumah sakit umum bisa 5.000, kita bisa 50.000 kalau turis. Kalau sana enggak. Ya. Kemudian sudah mulai dilakukan kampanye anti korupsi, dibuat novel atau perlombaan, itu yang sudah dilakukan. Sekarang persoalannya di kita, ya, seandainya kita harus berubah, ya, kita harus membuat juga rencana aksi. Tahu nggak rencana aksinya apa? Apa kira-kira rencana aksi? Kita mau selesai skripsi tepat waktu, ya kan? Punya perencanaan nggak kita di situ? Punya kan? Berarti apa yang kita lakukan? Kita harus mengikuti dulu aturan yang ada dari kelembagaan kita, kampus. Apa misalnya? Harus menyelesaikan seluruh mata kuliah, kemudian perbaikan, kemudian apa lagi? Menguruskan HS, apa lagi? Mengajukan dosen pembimbing, lalu apa lagi? Ya kalau ada magang-magang apa selesaikan, ya kan? Apa lagi? Mengajukan judul, apa lagi? Misalnya ikuti pembimbingan, apalagi ikuti sempro, apalagi ikuti ujian akhir. Itulah akhirnya rencana aksi yang akan kita lakukan di dalam target kita menyelesaikan perkuliahan.
Sekarang Bapak tanya, seandainya kita sekarang ini punya keinginan untuk mencegah memberantas terjadinya korupsi, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang atau kelompok mahasiswa? Kira-kira, coba bantu Bapak. Dari segi upaya represinya apa? Kira-kira memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi. Oke. Berarti apa yang kita bangun di situ? Apa? Membangun integritas. Pernah dengar kata-kata integritas? Pernah? Apa itu integritas? Integritas adalah nilai-nilai kebenaran yang kita akui kebenarannya dan tetap kita percaya, kita pelihara. Ya, kadang-kadang kan, apakah integritas ini berkaitan dengan etika? Bisa. Apakah integritas ini berkaitan dengan pola pendidikan dari orang tua? Bisa juga. Apakah integritas ini berkaitan dengan daya pikir? Ya, dan pola budaya, pola hidup? Bisa. Itulah dia integritas. Apalagi kira-kira upaya yang kita bisa lakukan sebagai rencana aksi untuk memberantas korupsi? Apa kira-kira? Oke, tadi sudah membangun integritas. Siapa namanya? Siapa? Nopi. Nopi di kelas kita? Enggak ya? Siapa lagi kira-kira? Bisakah kita melaporkan kalau seandainya terjadi pungli? Kemana? Lagi. Gak apa-apa, bagus. Boleh. Sekarang udah keluar PP 12 tentang pedoman pengaduan masyarakat. Boleh. Kalau kita tahu ada korupsi, ada kolusi, ada gratifikasi, ada pungli, itu kita punya kewajiban moral melaporkannya itu. Kemana? Boleh KPK, boleh ke sektoral, apa? Sektoral ada sekarang namanya unit pengendali gratifikasi. Jadi maaf ya, kalau dulu kan budaya orang setiap melakukan pemeriksaan, ulangnya dikasih duit, itu disebut dengan gratifikasi. Setiap pemberian baik uang denda yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas itu gratifikasi. Berapa besarannya yang boleh? Di atas 300 meter aja. Apa ya? Bapak guru setia nawas, Reksa, bulan dan ampun juga. Mereka dibuat sendiri aku nggak nyaman itu. Tapi integritas kita kan terbohongi. Mungkin ini harus gimana anak-anak yang tak punya kesempatan itu. Ya. Oke, apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan? Humas tadi ya. Ada kira-kira kita sekarang di kampus sudah ada pendidikan anti korupsi, mata kuliah ada. Pernah dapat itu? Pernah ya? Sudah nanti sampai dapat dunia. Oke sudah. Terhadap perbaikan sistem, apa yang kita ingin lakukan hari ini supaya memperkecil terjadinya pungli di kampus baru apa? Yang supaya melakukan KAS secara aplikasi itu udah bagus. Karena kalau nanti kita mau ngurus, minta tolong sama orang lain, ketikanya asal tak mau kita ngasih tips uang capek itu sekarang tak ada lagi. Ya, ada di kampus kita ini aplikasi yang sudah mencerminkan kemungkinan kita bisa meminimalisir korupsi. Ada apa contohnya di kampus? WA kan bisa itu WA. Ya, WA itu bisa. Ya kalau dulu untuk materi kan bisa jadi jalan yang korupsi juga. Fotokopi, ya kan? Ya nanti lupa apa, sedang sama dosennya kasih gitu. Nah, karena bisa lagi materi sampaikan aja WA. Ya kan? Itu bisa. Kemudian demonstrasi dan kampanye apa yang bisa kita lakukan?
pantun untuk itu, apa lagi? Atau spanduk, baliho, itu kan termasuk kampanye, ya. No only, ya. Setiap urusan di kampus ini itu tidak memerlukan biaya, itu kan termasuk bentuk kampanye. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada? Nggak ada? Kira-kira nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita akhiri dulu, ya. Mudah-mudahan nanti sesudah pertemuan ini di rumah coba buat kerangkanya bagaimana ke depan kalian punya rencana aksi untuk diri kalian sendiri. Ya, ini kan Bapak kaitkan kepada tindak pidana korupsi atau antisipasi bagaimana memberantas korupsi terhadap diri kalian lagi. Harusnya kita punya ini harus apa? Alat ini alat bagaimana kita bisa mengurangi penolakan terhadap terjadi pembunuhan. Tapi kan Pak, rasanya itu supaya lebih Pak kalau resiko ini. Karena paling ini paling udah paling paten itu kalau mengurangi. Ya betul. Memang harus bertahap, ya, semua berproses. Ya, kalau untuk meniadakan atau menghapus, kayaknya enggak. Mungkin satu generasi akan datang ke kalian. Ukuran satu generasi berapa tahun? 25. Ya, jadi ini akan terjadi perubahannya. Kita gara-gara ini akan terjadi pergeseran generasi. Kenapa? Anak-anak, adik-adik kita, keluarga kita yang hari ini mulai masuk SD, nggak kenal lagi lagu yang namanya belajar. Nggak kenal, pakai beli baju baru, beli kalau sekolah, baju baru, tas baru, sepatu baru, nggak dipakai. Ya, nah. Karena saya bukan itu Pak, di rencana membaca FPP itu ada namanya anti korupsi. Ada. Cuma itu menjelaskan anti korupsi itu apa, karena sejak COVID ini belum ada data. Oh, pernah ada FPP anti korupsi? Iya kan Pak, SD sekolah dasar. Oh ada, udah pendidikan sekolah dasar udah ditanamkan itu. Tapi gara-gara COVID, nggak ada upaya itu lagi ya. Ya itu akan terjadi lonjakan generasi. Bisa kita bayangkan bagaimana generasi kita ke depan. Kalau yang tadi ingin sekolah nggak tahu dia untuk sekolah itu mana. Baju baru tergantung di rumah. Ya. Tapi yakinlah ke depan, bapak berkeyakinan, ya, dengan upaya yang dilakukan oleh KPK dan keinginan kita membangun generasi bisa mempercepat kita bisa keluar dari tindakan korupsi. Ya, hari ini jujur bapak bilang harus meninggal dulu baru masih jujur di orang sulit karena sudah menjadi budaya dan daging sulit. Tapi bukan tidak mungkin, ya. Sekarang sudah mulai masuk itu bukan hanya di level birokrat, di level pendidik, nanti akan dibudayakan di dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, kita optimis saja lah, yakin kita. Ada lagi yang mau ngasih saran masukan? Kira-kira? Oke, kalau nggak ada, izin bapak mungkin sudah ada waktunya. Ya, makasih banyak kepada kita semua yang sudah hadir, sudah mengisikan waktu kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita isi materi hari ini, kesempatan ini bermanfaat. Ya, tak mesti semua, paling tidak ada yang